Selamat datang di AB Movie, channel yang membahas tentang alur cerita komik. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau donasi, bisa lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Tak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Beberapa saat kemudian, malam telah tiba, dan Ashui sudah berada di pinggir danau. Dia mulai berkonsentrasi. Setelah menaklukkan buaya Taihua besar, Ashui bisa memanggilnya kapan saja, melalui hubungan spiritual mereka. Tak lama kemudian, terlihat dari dalam air, mulai ada sebuah gerakan. Ashui yakin, jika buayanya akan segera muncul. Tak selang lama, ada sesuatu yang melompat ke atas. Ashui terkejut melihat sesuatu yang muncul. Dia terdiam melihat hewan kecil yang melompat di hadapannya. Ashui melihat dengan teliti, dan bertanya, di mana buaya raksasa miliknya. Pesan sistem muncul dan memberitahukan, bahwa binatang air yang jinak, dapat mengubah ukuran tubuh mereka sesuka hati, untuk mengatur konsumsi energi. Evolusi bertambah 1. Bentuk miniatur buaya kecil. Konsumsi energi yang dibutuhkan sangat rendah. Ashui senang karena dia memiliki fitur ini. Tidak diragukan lagi, sistem ini memang menakjubkan. Ashui penasaran dan menanyakan, di mana buaya itu menemukan saripati air. Dia ingin buaya itu menunjukkan padanya jalannya. Kemudian, mereka berdua pun masuk ke dalam air. Ashui dengan kekuatannya, dia berenang mengikuti buayanya, tanpa takut kehabisan nafas. Ashui dibawa oleh buayanya ke sebuah gua bawah air. Ashui terkejut, karena sepertinya, dia telah tiba di gua bawah air. Tak sampai di situ saja, keterkejutannya terus berlanjut. Ashui terkejut melihat sesuatu di hadapannya. Dan di hadapannya saat ini, ada banyak benda bersinar. Setelah melihatnya dengan seksama, Ashui seperti mengenal benda itu. Dia tahu, jika itu adalah tanaman roh legendaris. Ashui memegang salah satu tanaman itu, dan pesan sistem muncul. Tanaman roh dengan esensi air telah terdeteksi. Inang dapat memilih untuk menyerapnya. Dijelaskan, dunia ini berisi bahan dan harta spiritual yang telah menyerap energi luar biasa. Tanaman ini yang memiliki efek khusus, dikenal sebagai tanaman roh. Mereka mengatakan, ada kolam beku di halaman belakang rumah bangsawan Zhao, dan di dasarnya, ada beberapa tanaman merambat khusus yang tumbuh. Tuan Zhao menggunakannya untuk memikat para kultivator, dan mengubah mereka menjadi pengikutnya. Ashui langsung mengambil beberapa tanaman, karena dia ingin melihat, berapa banyak esensi air yang bisa dia dapatkan dari tanaman roh ini. Melihat buayanya hanya diam saja, Ashui memintanya untuk membantunya mengumpulkan tanaman itu. Dan ternyata, buaya itu tak mau melakukannya, dan malah berbaring. Menurut Ashui, dia sangat pemalas dan Ashui akan melakukannya sendiri. Ashui membawa beberapa tanaman itu ke daratan, dan dia sudah tidak sabar untuk mencobanya. Setelah dia memakan salah satu tanaman itu, pesan sistem muncul. Sistem memberitahukan, bahwa esensi air terdeteksi. Dapat digunakan untuk meningkatkan fusion roh air, dan evolusi binatang air. Ashui tak menyangka, ternyata tanaman itu rasanya sangat enak. Ashui terus memakan tanaman itu. Sehingga, notifikasi sistem terus bermunculan, yang memberitahukan, bahwa esensi air bertambah 1. Beberapa saat kemudian, Ashui telah menghabiskan semua tanaman yang dia ambil. Pesan sistem muncul lagi dan memberitahukan, jika pembawa kuali yang bernama Liangku dengan skill penyempurnaan roh air, yaitu monyet air pribadi, fusion, 5%, dan esensi air 25. Wilayah binatang air, buaya Taihua, membutuhkan 800 poin esensi air untuk berevolusi. Ashui terkejut. Ternyata, buaya miliknya bisa berevolusi. Setelah melihat pesan sistemnya, Ashui melihat fusion roh akuatik, dan evolusi binatang akuatik. Namun, untuk sekarang, Ashui lebih memilih untuk meningkatkan diri sendiri dulu. Setelah menekan tombol tambahkan, kekuatan Ashui mulai meluap-luap. Dia bisa merasakan tubuhnya cepat menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan ini, Ashui yakin, pasti dia bisa melawan orang-orang itu. Apalagi, jika dia menambahkan kontrol aliran air. Pesan sistem kembali muncul. Sistem memberitahukan, bahwa penyempurnaan roh akuatik monyet air putih, fusion 7,5%, tidak ada esensi air. Wilayah binatang akuatik, buaya Taihua membutuhkan 800 poin esensi air untuk berevolusi. Dan evaluasi, tidak ada. Setelah penambahan kekuatannya,
Sekarang, berat badan Ashui sekitar 45 kg. Untuk saat ini, dia perlu mengumpulkan lebih banyak energi selama beberapa hari. Dia tidak dapat menyerap lebih banyak hari ini. Ashui berpikir, jika saat ini, yang terpenting adalah menyelesaikan masalah keuangan di masa mendatang. Musim gugur akan segera berakhir, dan selama musim ini, aliran darah buaya melambat karena hibernasi. Jadi, Ashui tidak dapat mengandalkannya saat ini. Tiba-tiba, ada ikan yang terlempar tepat di hadapannya. Setelah melihat ke arah air, Ashui mengetahui jika itu adalah perbuatan dari buayanya. Ashui telah mendapatkan ide setelah dia dibantu oleh buaya kecilnya. Dalam hatinya, Ashui senang karena dia bisa menyelesaikan masalah keuangan sementara ini dengan menjual ikan di pasar. Keesokan harinya, Ashui membawa ikan hasil tangkapannya dan menjualnya di pasar. Dia menjual seekor ikan kuning besar seharga 80 koin. Walaupun hanya untung kecil, tapi bagi Ashui sudah lumayan. Pedagang di dunia ini tidak seperti pedagang pasar di kehidupannya yang sebelumnya. Mereka cukup mudah diyakinkan. Dan setelah berurusan dengan masalah esensi air, langkah selanjutnya adalah mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan si gila Zhang itu. Tiba-tiba, dari belakang, Ashui dipanggil oleh Xiaoxing. Dia mengatakan, jika ada sedikit kesalahpahaman di antara mereka beberapa hari yang lalu. Sebenarnya Xiaoxing mencari Ashui untuk minta maaf, dan kebetulan sekali bertemu dengannya di sini. Xiaoxing mengatakan, jika perahunya ada di dekat sini. Dia menawarkan kepada Ashui, jika sekarang Ashui mau, bagaimana kalau mereka makan bersama, dan menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Xiaoxing menenangkan Ashui agar santai, karena hanya mereka berdua saja di sana. Dalam hatinya Xiaoxing tertawa. Dia mengatakan bahwa mereka berdua saja. Jadi, dia ingin lihat kemana Ashui bisa lari. Ashui tersenyum mendengarnya. Dia pun setuju kalau hanya mereka berdua saja. Dengan begitu, itu akan membuat Ashui merasa lebih aman. Panel berpindah di kediaman keluarga Zhao. Xiaoxing terlihat sedang mendapatkan hukuman dari pelayan Zheng, karena dia telah gagal dalam melakukan misinya. Pelayan Zheng mengatakan, jika selama ini, banyak percobaan yang telah dilakukan di rumah besar itu, dan menyebabkan banyak orang meninggal. Rumah besar itu, membutuhkan bahan untuk memurnikan pil, dan Ashui adalah yatim piatu yang sempurna untuk tujuan itu. Pelayan Zheng menanyakan, apakah Xiaoxing mengerti tentang itu? Dengan gugup, Xiaoxing mengatakan, jika dia mengerti, bahwa anak itu tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoxing berjanji akan menangkapnya besok pagi. Pelayan Zheng mendekat ke arah telinga Xiaoxing dan mengatakan dengan lirih, jika Xiaoxing melakukan tugasnya dengan benar, maka Tuan Zhao dan para bangsawan agung itu akan membantu dia untuk menjadi seorang immortal. Xiaoxing langsung gembira ketika dia mendengar bahwa dia bisa menjadi seorang immortal. Dengan senyuman liciknya, pelayan Zheng membenarkan hal itu. Xiaoxing benar-benar termakan oleh omongan dari pelayanan Zheng. Dia sudah membayangkan betapa senangnya jika dia bisa menjadi seorang immortal. Xiaoxing merasa kalau usahanya selama ini hampir berhasil. Xiaoxing membuka bajunya dan melihat lambang segel immortalnya. Dia mengatakan bahwa dia akan menjadi abadi. Lalu, Xiaoxing tertawa dengan keras. Dan itu adalah cerita sebelum Xiaoxing menemui Ashui di pasar. Sekarang, mereka berdua sudah ada di atas perahu Xiaoxing, dan sudah berada di tengah danau. Xiaoxing benar-benar memasak untuk mereka berdua makan. Sembari memasak, Xiaoxing mengatakan, jika pemandangannya sangat indah. Bahkan, tidak ada kapal dari kerajaan You di sekitar sana. Namun, saat Ashui sedang melihat ke arah lain, Xiaoxing memasukkan semacam obat ke dalam masakan yang dia masak. Xiaoxing juga menawarkan minuman, dan melupakan perbedaan mereka. Ashui bertanya, apakah Xiaoxing yakin tidak ada kapal lain di sekitar sana? Xiaoxing membenarkannya. Dia mengatakan, kalau dia sudah memeriksa dengan saksama. Dalam hatinya, Xiaoxing ingin segera melihat Ashui memakan sedikit sup ikan yang dia masak. Bahkan, jika Ashui berteriak sekeras-kerasnya, tidak akan ada yang mendengarnya. Setelahnya, Ashui berdiri dan sudah menyiapkan skill pengendalian airnya di tangan kanannya. Tentu saja, Xiaoxing yang belum mengetahuinya sangat terkejut. Namun, itu sangat terlambat. Air yang dikendalikan oleh Ashui
telah mendarat di wajah Xiaoxing dan membungkus kepalanya. Sehingga, dia tidak bisa bernafas. Xiaoxing panik dan terjatuh yang membuat sup buatannya tumpah ke perahu. Xiaoxing sudah terlihat tidak kuat lagi, dan kesadarannya perlahan mulai menghilang. Dia pingsan sembari melihat wajah Ashui, sebelum dia kehilangan kesadarannya. Beberapa saat kemudian, Xiaoxing mulai tersadar. Namun, kali ini dia tersadar dengan keadaan tangan dan tubuhnya diikat menjadi satu. Dan di hadapan Xiaoxing saat ini, terlihat Ashui yang dengan santainya sedang melempar-lemparkan sebuah kantong. Ashui menanyakan, apakah Xiaoxing tidur dengan nyenyak? Xiaoxing sangat ketakutan. Dia bertanya, apa yang akan Ashui lakukan padanya? Sembari menunjukkan kantong yang dia bawa. Ashui menduga, sepertinya, Xiaoxing menerima banyak suap untuk membuatnya masuk ke rumah besar Zhao. Isi di dalam kantung itu saja, sudah bernilai setidaknya 2 tael perak. Dengan terbata-bata, Xiaoxing meminta sedikit waktu kepada Ashui, agar dia bisa menjelaskannya. Ashui bertanya, apakah tempat itu terlihat familiar baginya? Xiaoxing masih mengingatnya. Dia mengatakan, jika disinilah, mereka menangkap monster air malam itu. Dan tak lama kemudian, si buaya darat itu pun keluar dengan tubuh besarnya. Dia keluar sembari membuka mulutnya lebar-lebar. Namun, Ashui terlihat santai, dan hanya tersenyum saja. Tetapi, beda halnya dengan Xiaoxing. Dia sangat ketakutan melihat buaya itu, hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Buaya itu mendekat ke arah Ashui, dan Ashui langsung memegang rahang bawah familiarnya itu. Ashui mengatakan, jika dulunya, dia adalah monster air. Tapi sekarang, dia telah menjadi hewan peliharaannya. Kemudian, Ashui menanyakan, bukankah Xiaoxing sebelumnya bilang, jika dirinya adalah seorang monster? Xiaoxing sangat ketakutan. Dia mengatakan, bahwa Ashui benar-benar seorang monster. Dia memohon agar tidak dimakan. Xiaoxing berjanji, dia akan menceritakan semuanya pada Ashui. Xiaoxing memohon agar nyawanya diampuni dengan cara bersujud berkali-kali, hingga kepalanya membentur lantai perahunya. Ashui setuju dengan permintaan Xiaoxing. Tapi, Ashui ingin Xiaoxing mengatakan padanya, kenapa kepala pelayan Zheng ingin dia memasuki kediaman Zhao. Dan mengapa mereka merekrut begitu banyak pelayan akhir-akhir ini. Xiaoxing menjelaskan, jika orang-orang itu, mereka semua adalah bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Tuan Zhao untuk menjadi immortal. Untuk mencapai immortality, dia perlu memurnikan pil surgawi, dan semuanya digunakan sebagai bahan untuk itu. Ashui pun mulai paham dan bertanya, apakah Xiaoxing selama ini telah menangkap banyak orang yang tidak bersalah. Xiaoxing membela diri dengan mengatakan, jika dia telah dipaksa oleh mereka. Itu alasannya melakukan hal itu. Dalam hatinya, Xiaoxing menganggap Ashui bodoh. Sebab, begitu Tuan Zhao akhirnya menjadi immortal, dia akan menggunakan Ashui sebagai bahan pil juga. Xiaoxing ingin mengatakan sesuatu kepada Ashui. Namun, sebelum Xiaoxing menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Ashui sudah mengayunkan sebuah batu yang ada di tangannya ke arah kepala Xiaoxing. Dan akhirnya, keinginan Xiaoxing untuk menjadi immortal di dunia tidak akan terwujud. Dan dia akan menjadi immortal di alam baka. Ashui mengatakan bahwa Xiaoxing kali ini benar-benar sudah melihatnya sebagai monster yang selama ini dia katakan. Dalam hatinya, Ashui mengatakan bahwa mereka ingin dirinya berada di rumah besar hanya untuk memurnikan pil. Jika dia tidak menghabisi Xiaoxing, maka dialah yang akan mati. Kemudian, Ashui menceburkan tubuh Xiaoxing ke dalam danau, agar dimakan oleh buaya peliharaannya, dan juga untuk menghilangkan jejaknya. Setelah mengetahui kebenarannya, Ashui berpikir, jika sepertinya, dia membutuhkan dukungan yang kuat untuk mengulur waktu, dan tumbuh lebih kuat. Namun, saat di dalam air, segel yang ada di perut Xiaoxing pun mulai bereaksi. Keesokan harinya, terlihat, hari itu begitu cerah dengan pemandangan yang sangat indah. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari dalam air, dan itu adalah Ashui. Dalam hatinya, Ashui mengakui bahwa memiliki kemampuan dapat benar-benar membuat segalanya jauh lebih mudah. 3 hari telah berlalu sejak dia menghabisi Liao Tozhang atau Xiaoxing. Selama ini, untuk menghindari kecurigaan, Ashui telah bertindak seperti nelayan biasa, berangkat pagi-pagi dan pulang larut. Kemudian, menjual ikan untuk mendapatkan uang. Ashui bahkan belum kembali ke kolam teratai.
Untuk perahu ini, dia menutupinya dengan mengatakan bahwa dia memaksa Lian Touzhang untuk menukarnya dengannya. Tetapi, pengaruh keluarga Zhao tidak akan tinggal diam. Menghilangnya Liao Touzhang secara tiba-tiba, pada akhirnya akan membuat mereka menemukan dirinya. Xiaoxing ganti nama sesuai pada komiknya jadi Liao Touzhang. Satu-satunya jalan keluar adalah menjadi seorang kultivator sesegera mungkin. Dan cara cepat untuk melakukannya adalah dengan bergabung dengan sekolah seni bela diri. Di kota Pingyang, ada 3 sekolah seni bela diri, dan yang terkuat adalah Sekolah Yang. Konon, guru dari aliran yang memiliki kemampuan legendaris untuk memecahkan emas dan batu dengan tangan kosong. Itulah sebabnya, dia tetap berada di puncak. Jika dia berhasil masuk ke aliran itu, keluarga Zhao tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Lagi pula, jika ada anggota yang menghilang, aliran itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Tetapi, untuk diterima di aliran itu, Ashui butuh setidaknya 5 hingga 8 tael perak. Saat ini, dia hanya punya 2 tael dan 8 koin. Oleh karena itu, Ashui harus mencari lebih banyak uang lagi. Tiba-tiba, buaya kecil mengeluarkan suara. Ashui pun tertawa, dia ingat jika dia terlalu khawatir dan berpikir terlalu jauh ke depan. Dia lupa kalau dia memiliki seekor hewan peliharaan yang sangat kuat bersamanya. Dalam hatinya Ashui mengatakan, sejak dia meningkatkan tubuhku terakhir kali, dia perlahan mulai terbiasa dengan kekuatan yang tumbuhnya. Kekuatan fisiknya juga meningkat cukup banyak. Bahkan, dia merasa kalau saat ini, dia bisa membawa 2 atau 2,5 kilo lagi. Setelahnya, Ashui memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan masalah itu, dan dia akan mengikuti arusnya saja. Untuk sekarang, yang akan dia lakukan adalah terus memancing dan mendapatkan beberapa ikan lagi. Ashui merasa, sejak dia awaken, dia merasa kalau dia lebih mudah bergerak di dalam air. Ashui mengajak Sleepyhead untuk berlomba menangkap ikan. Sleepyhead adalah nama buaya milik Ashui. Dalam hatinya, Ashui telah berlatih kecepatan dengan Sleepyhead, dan itu sudah menjadi metode latihannya akhir-akhir ini. Sedangkan Sleepyhead yang memang pemalas, dia hanya melihat saja ke arah Ashui. Dan Ashui, dia sangat bersemangat dan langsung menggunakan salah satu skillnya untuk bergerak cepat di dalam air. Teknik ini menggunakan energi pengendali air untuk menekan air di bawah kakinya sebanyak mungkin. Lalu, melepaskannya sekaligus, sehingga tubuhnya dapat melesat cepat karena dorongan yang cukup kuat. Namun, ada sedikit masalah. Teknik ini tidak bertahan lama dan menguras energi dengan cepat. Tapi, untuk saat ini, Ashui yakin kalau tidak ada yang bisa mengimbangi kecepatannya di dalam air. Dengan kecepatannya saat ini, tiba-tiba, ada sesuatu yang berenang cepat melewatinya. Ashui terkejut dan bertanya, hewan apakah itu? Setelah melihatnya dengan seksama, Ashui tahu, jika itu adalah seekor ikan spiritual. Padahal sebelumnya, Ashui sudah yakin dengan kecepatannya, jika tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi, langsung dipatahkan oleh seekor ikan saat itu juga. Dijelaskan, di dunia ini, beberapa makhluk dapat berevolusi dengan energi khusus tertentu. Dan jenis ikan ini, yang hidup di lautan, dikenal sebagai ikan spiritual. Ashui terkejut, bahkan ada 2 ekor ikan sekaligus di hadapannya. Ashui sangat senang, karena biasanya, 1 ekor saja sudah sangat sulit ditemukan sedangkan hari ini, dia menemukan 2 ekor sekaligus. Tiba-tiba, kedua ikan itu pergi menjauh dengan sangat cepat, sehingga mengejutkan Ashui. Karena ada 2, dan Ashui tidak yakin bisa menangkap keduanya sekaligus. Akhirnya, Ashui menyuruh Sleepyhead untuk menangkap yang satu lagi. Karena jika menangkap satu persatu, Ashui takut ikannya akan hilang. Untuk mengimbangi kecepatan ikan spiritual itu, Sleepyhead bertransformasi ke wujud monster buaya raksasanya. Dengan wujud itu, dia dapat dengan cepat mengejar salah satu ikan spiritual yang sedang kabur. Dan di arah lain, Ashui juga sedang berusaha mengejar ikan yang lainnya. Dia saat ini sudah berada di belakang ikan spiritual. Ashui agak kesal. Kalau saja dia tahu akan ada ikan spiritual yang muncul, dia pasti membawa jaring ikan untuk mempermudahnya menangkap ikan itu. Dengan mengontrol air di kakinya, dan melontarkan tubuhnya ke depan, Ashui berhasil lebih dekat dengan ikan spiritual. Setelah masuk dalam jangkauan skillnya, Ashui langsung menggunakan skill pengendalian airnya untuk menangkap ikan spiritual. Ikan itu pun langsung terperangkap di dalam gumpalan air yang dikendalikan oleh Ashui. Dan sebelum skillnya hilang,
Ashui langsung menangkap ikan itu agar tidak lepas. Ashui senang, karena dia berhasil menangkap ikan langka itu. Namun, dalam kegembiraannya setelah berhasil menangkap ikan spiritual, ada dua pasang mata yang cukup besar muncul di belakangnya.